Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Oke, di video pembelajaran kali ini, teman-teman semua pertama kali bertemu dengan saya. Nama saya Dwi, jadi saya akan menemani teman-teman semua untuk di mata kuliah Statistika 1. Ya. Jadi nanti setiap kali pertemuan atau setiap kali kita kuliah, saya akan selalu melampirkan selain modul yang akan kalian dapat, kalian juga akan dapat video pembelajaran semacam ini. Hanya saja di mata kuliah Statistika 1 ini ada 3 pengampu, ada Bu Teti, Pak Kudus, dan saya, dan kita akan bergantian menyampaikan materi di video pembelajarannya. Ya, jadi sebelum kalian menonton video pembelajaran yang pertama, siapkan dulu alat tulisnya, lalu nanti catat hal-hal yang harus kalian ingat nanti. Jadi kalau kita belajar statistik nggak cuman kalian hanya menonton saja ya. Kalau kalian nonton aja saya nanti kurang maksimal apa yang bisa ditangkap. Jadi harus banyak latihan, harus banyak mencatat supaya nanti apa yang disampaikan bisa lebih mudah difahami. Oke, selamat menonton video pembelajaran yang pertama. Untuk yang materi hari ini akan disampaikan oleh Bu Teti. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa pada kali pertama. Perkenalkan dulu, saya Ibu Teti, nanti yang mengajar mata kuliah Statistika 1 itu ada 3 orang, yaitu Bapak Abdul Kudus PhD, kemudian saya Teti Sofiayanti, kemudian yang selanjutnya adalah Bu Dwi Agustin, MSI. Saya ditugaskan oleh fakultas fakultas adalah mengajar Statistika 1. Ini mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di psikologi. Ini mata kuliah ada 2, yaitu Statistika 1 dan Statistika 2. Statistika 1 dan Statistika 2 besar SKS-nya adalah 2 SKS. Nah ini untuk Statistika 1 adalah kita mengulang dari pelajaran di SMA. Barangkali di SMA juga sudah dipelajari, saudara sudah mempelajari tentang statistika ya. Misalkan biasanya menghitung rata-rata, modus gitu ya, membuat distribusi frekuensi gitu ya, menghitung simpangan baku gitu ya. Itu adalah ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam statistika. Jadi saya paham kalau misalkan saudara mungkin ada yang tidak suka dengan hitungan-hitungan gitu ya. Kita ikuti saja gitu ya, karena ini mata kuliah wajib dan aturannya adalah semua mata kuliah wajib yang ada di Unisba harus lulus semua. Jadi tidak boleh ada yang bernilai D. Jadi kalau misalkan mata kuliah wajibnya ada yang bernilai D, maka saudara tidak akan menjadi sarjana gitu ya. Nah ini kalau statistika ya karena hitung-hitungan gitu ya, walaupun misalkan saudara tidak suka, ya terpaksa harus dilalui gitu ya, harus belajar suka. Di apa-apa juga harus diawali dengan mau berkenalan dulu gitu, lama-lama akan suka. Jadi kuncinya adalah kalau yang tidak familiar dengan hitungan, berlatih gitu. Nanti jadi harus berlatih, harus sering eee, dipelajari, kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada latihan dikerjakan, itu lama-lama akan bisa gitu ya. Ini mata kuliah ini sangat penting karena eee sebagai pendukung untuk tugas akhir nanti saudara. Ini untuk alat analisis di tugas akhir adalah menggunakan statistika gitu. Jadi kata ibu, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang harus dilalui karena mata kuliah ini harus lulus. Nanti kalau misalkan sekarang nih pas kuliah ini tidak lulus,
tahun depan pasti akan jumpa lagi gitu ya. Jadi jangan bercita-cita ingin ketemu lagi tahun depan dengan mata kuliah yang sama. Jadi semuanya harus lulus, seperti itu ya. Eee, nah ini Ibu tadi sudah jelaskan dosen pengampunya ada 3 orang gitu ya. Kemudian, buku teks utama ini adalah buku teks utama yang digunakan, ini adalah buku pengayaan. Sebetulnya banyak buku statistika, jadi saudara kalau misalkan mau membaca, sebagai pengayaan untuk buku yang lain boleh. Tapi ini buku buku utamanya, ini buku utama, ini buku, pengayaan. Nah ini ya, ini banyak ini buku metode statistika yang ini banyak digunakan oleh semua, bidang ilmu. Karena, apa namanya, lengkap dan, mudah untuk dipelajari. Oke, alat bantu yang digunakan untuk statistik untuk perhitungan apa, yaitu kalkulator dan, Excel. Satu lagi adalah alat tulis ya, alat tulis, pulpen atau pensil dan kertas itu adalah kunci kalau belajar menghitung karena itu harus, banyak berlatih gitu ya. Nah ini komponen penilaian akhirnya adalah ujian UAS UTS sorry, UAS 35%, UTS 35%, kemudian tugas 20% dan kuis 10%. Kemudian nanti di setiap komponen, di setiap aktivitas yang ada di, e-kuliah saudara harus, ikut ya. Kalau ada forum, itu forum wajib, nanti, harus diisi forumnya, kemudian kalau ada tugas harus dikerjakan, kalau ada kuis juga harus, dikerjakan. Kemudian, kalau misalkan kehadirannya kurang dari 80%, maka saudara tidak akan bisa mengikuti UAS. Jadi diperhatikan nanti setiap, kuliah harus mengisi absensi gitu ya. Kemudian, jangan lupa gitu, jangan lupa karena itu akan mempengaruhi, keikutsertaan nanti saudara dalam UAS. Kemudian kriteria nilai akhir seperti ini. Jadi kalau saudara mau nilai A berarti nilai keseluruhan, nilai akumulasi dari UTS, UAS, kemudian tugas dan kuis harus di atas, minimal 79,5. Ini terserah saudara mau milih yang mana. Kalau saya pengen A berarti nilainya harus ini, sempurna ya. Kalau malas ya berarti nanti akan jatuh di tempat yang jelek gitu ya. Di pesan ibu kalau statistika itu harus dipahami dari awal, nih dari pertemuan satu itu harus paham, karena nanti akan berlanjut ke pertemuan-pertemuan, berikutnya. Kalau di awal saja sudah nggak ngerti, kesananya bingung nanti ya. Baik, apa capaian pembelajaran? Yang pertama adalah menguasai teknik statistika dasar, karena, teknik statistika itu banyak, ini yang akan kita pelajari adalah teknik statistika dasar, yaitu mendeskripsikan gitu ya, menggambarkan, berbagai, kumpulan data, dideskripsikan. Jadi ini menguasai teknik statistika dasar untuk berbagai skala pengukuran data. Jadi ketika kita punya data, ada angka misalkan ya atau apa, nah data itu kita bisa kelompokkan dia mengikuti skala pengukuran apa. Jadi data itu ada karena misalkan, ada variabel. Apa itu variabel? Contoh variabel ini misalkan tinggi badan. Nah, orang pertama dengan orang kedua dengan orang ketiga tinggi badannya beda-beda. Maka tinggi badan adalah variabel. Atau misalnya warna kulit. Warna kulit si A misalkan putih, si B kuning langsat, si C, sawo matang. Nah, kita
ketiga orang itu berbeda-beda, maka warna kulit adalah variabel. Jadi sesuatu yang berbeda-beda dari individu satu ke individu yang lainnya itu adalah variabel. Jadi tinggi badan, berat badan, kemudian warna kulit, jenis suara, itu namanya variabel. Nah, variabel itu adalah, eee, di dalam apa namanya, kan misalkan tinggi badan, ada si A 175, si B, eee, apa namanya, 160 sentimeter. Nah itu kan data ya, data dari sekian variabel. Nah itu maka akan dilihat skala pengukurannya apa dari data tersebut. Itu ya, menguasai teknik statistika dasar untuk berbagai skala pengukuran data dan pendahuluan statistika inferensial. Statistika inferensial itu apa? Statistika inferensial itu adalah pengujian, terhadap sampel. Misalkan ada satu populasi, kemudian kita menduga misalkan, eee, misalkan gini, ada dugaan bahwa rata-rata IPK, mahasiswa psikologi gitu ya, adalah 3,35 gitu. Nah berarti harus harus dibuktikan itu dugaannya atau benar atau tidak. Maka kalau kita mengambil sampel, misalkan kan mahasiswa psikologi itu misalkan ada 1.000 gitu. Nah kita tidak perlu mengamati 1.000 orang, kita ambil sampel misalkan 100, maka dari 100 ini kita uji apakah, eee, memang rata-rata IPK mahasiswa psikologi itu 3,25 atau tidak, seperti itu ya. Itu adalah, jadi yang akan kita bahas untuk statistika satu adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial untuk kasus satu sampel. Nah ini kita lihat CPMK-nya adalah mampu mengatur dan meringkas data. Jadi mampu mengatur dan meringkas data hasil observasi dan penelitian psikologis agar menjadi lebih sederhana. Jadi kita banyak dari sekian data gitu ya, biar tampilannya bisa, enak dibaca, enak dilihat, maka harus diringkas. Jadi diringkas dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalkan ada 1.000 orang mahasiswa psikologi. Berarti kalau ngelihat kan namanya si A, misalkan tinggi badan sekian, IPK sekian gitu ya, semester yang dilalui sekian, si B, si C terus sampai ke 1.000 orang. Ya orang pertama, orang kedua sampai dengan yang ke 1.000. Nah itu, kita bisa ringkas sehingga bisa mudah dilihat dan mudah dibaca. Si da Jadi lebih sederhana, mampu meringkas data hasil observasi dan penelitian psikologi agar menjadi lebih sederhana serta mampu, melihat, membaca dan deskripsikan isyarat-isyarat tertentu yang terkandung dalam data penelitian itu. Nanti terlihat bisa, jadi kalau ditampilkan secara sederhana kita bisa melihat, bisa memberikan gambaran dari data itu. Kemudian mampu menyajikan data hasil penelitian agar komunikatif dan informatif, serta mampu menangkap isyarat-isyarat dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada. Jadi ketika kita gambarkan, kita mudah membacanya, mudah menyampaikan, memberikan gambaran dari data tersebut. Oke. Kemudian materinya ini dari UTS, ini UTS dari pertemuan 1 sampai 7 ini ada ruang lingkup statistika, berarti hari ini ya. Hari ini kita akan membahas ini, kemudian ukuran penyebaran untuk data ordinal dan tabel distribusi frekuensi dan sampai dengan angka baku dan koefisien variasi serta koefisien kemiringan ini adalah materi
sebelum UTS. Jadi nanti setelah UTS, materi yang ini akan kita bahas. Oke, sekarang pertemuan pertama kita akan membahas tentang, pendahuluan ya, pendahuluan data statistik dan statistika. Nah, menurut Mark Twain, di dunia ini ada 3 macam kebohongan. Apa itu? Yang pertama adalah ini tingkatannya, ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah bohong, kemudian bohong besar dan statistik. Jadi ini ada 3 macam tingkat kebohongan di, dunia katanya, yaitu bohong, bohong besar, dan, statistik. Dalam bukunya Berbohong dengan Statistik, Darrell Huff mengungkapkan bahwa kebohongan itu ada, 3 tingkatan, yaitu, nah ini, kebohongan tanpa polesan, penipuan, dan kebohongan dengan kebenaran statistik. Jadi ini kalau diberikan gambaran yang paling gampang seperti ini, bohong, bohong besar, dan statistik. Kalau diuraikan, bohong itu apa? Kebohongan tanpa polesan, yang kedua adalah bohong besar itu adalah penipuan, dan yang ketiga adalah kebohongan dengan, kebenaran statistik. Kita lihat ilustrasinya, misalnya kebohongan tanpa polesan. Nah, jika seseorang akan menjual sebuah mobil, orang bisa mengatakan bahwa mobilnya baru, padahal kilometer yang tertera di, mobilnya adalah 100.000 kilometer. Maka orang tersebut sudah berbohong, namanya bohong tanpa polesan, karena jelas di si mobilnya tertulis 100.000 kilometer. Yang kedua adalah penipuan. Jadi misalkan ia mengatakan bahwa mobilnya baru dan, sebelumnya dia melakukan berbagai usaha, misalkan menurunkan angka kilometer dengan trik tertentu, dengan cara tertentu, ya ada tekniknya. Kemudian bodi mobil dicat ulang sehingga menjadi bagus, menjadi kinclong. Kemudian mesin dibersihkan, bannya diganti baru, pokoknya seolah-olah menjadi baru. Nah, karena di make up, terutama tadi yang kiloan 100 kilometer ini diturunkan misalkan menjadi, lebih rendah gitu ya, maka orang tersebut mengatakan bahwa ini model baru, bahwa ini adalah mobil baru, maka dia, adalah menipu, ya. Jadi melakukan penipuan. Kenapa? Karena memang mobilnya belum tidak baru. Dia kilometernya udah 100 kilometer, tapi dia rendahkan kilometernya, kemudian bodi mobilnya dicat ulang, mesinnya dibersihkan, bannya diganti baru sehingga seolah-olah mobil tersebut menjadi baru. Yang ketiga adalah tingkatan ketiga adalah kebohongan dengan kebenaran statistik. Misalkan tadi orang yang mau menjual, mobil tersebut dia melakukan survei. Misalnya kepada ini kebanyakannya misalkan kepada 20 orang misalkan atau dia ditanya. Jadi pertanyaannya, seperti ini, jika dibandingkan misalkan dia bertanya, kalau misalkan ada mobil dengan kilometer, 100.000 dan 200.000 lebih baru yang mana? Misalkan. Pasti orang akan menjawab mobil yang kilometernya 100.000, lebih baru dibandingkan dengan yang kilometer 200.000. Maka, nah, menjawab pertanyaan semacam itu kemungkinan besar responden akan menjawab bahwa mobil dengan kilometer 100.000 termasuk mobil baru. Kemudian jawaban responden itu dijadikan bukti ilmiah yang tidak terbantahkan untuk mengatakan mobil dengan kilometer 100.000 adalah tergolong baru. Nah, ini namanya kebohongan dengan kebenaran statistik. Betul memang yang 100 dibandingkan yang 200 lebih baru yang 100 gitu ya. Nah, ini dijadikan bukti ilmiah bahwa memang mobil dia adalah baru gitu. Nah, menurut Darrell dan Huff,
Beberapa jenis kebohongan dalam statistik adalah yang pertama, menggunakan angka-angka yang tampak berhubungan dan pengukuran yang baik, padahal sesungguhnya tidak. Misalnya menghitung rata-rata tanpa menampilkan pencilan dalam data. Jadi misalnya kita mau menghitung misalkan rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Misalkan rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Kalau kita hanya memberikan ada data, misalkan ada data gitu ya, data orang Indonesia berapa ratus juta ya, mau dicari, menghitung, rata-ratanya tanpa menampilkan pencilan data itu adalah, eee, kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya harus ditampilkan, misalkan rata-rata tinggi badan, Indonesia masyarakat Indonesia adalah 160 tetapi di lain hal ada yang orangnya, tinggi tinggi sekali yang di atas 2,5 ada yang, pendek sekali. Sebaiknya di samping nilai rata-rata harus ditampilkan juga nilai pencilannya. Kemudian dibangun berdasarkan sampel yang bias, yaitu cara pengambilan sampel yang kurang tepat dan, eee, kecilnya ukuran sampel. Misalkan, apa namanya, pengambi pengambilan sampelnya kalau seharusnya misalkan di daerah A menurut, teknik sampel yang digunakan, tetapi orang tersebut, nggak mau ngambil daerah A, ngambil yang lain saja gitu. Bisa seperti itu ya, hasilnya adalah bias. Kemudian pemilihan objek dari penelitian, siapa yang disurvei dan siapa respondennya. Misalkan, eee, yang akan disurvei adalah untuk melihat perilaku remaja misalkan. Tetapi karena sulit misalkan mencari, responden, udah aja yang ada aja. Ya udah misalkan orang tua aja yang ditanya, padahal mau ditanya perilaku remaja. Itu adalah, tidak tidak akan menimbulkan kesalahan. Menampilkan nilai rata-rata tanpa menampilkan, range. Ini sama dengan nomor satu ya. Mempermainkan angka-angka yang secara statistik sebenarnya tidak signifikan. Jadi misalkan setelah melakukan pengujian pengujian hipotesis, misalkan ternyata kalau angka segitu itu tidak signifikan, angka segitu itu, tidak signifikan gitu ya, maka dirubahlah gitu. Nah ini ada perubahan, seperti itu ya. Kemudian kesimpulan akhir yang tidak tepat. Korelasi yang sesungguhnya kemungkinan acak, kemudian variabel sebab akibat yang terbalik, misalkan, variabel kalau secara teori misalkan variabel A itu akan menyebabkan, eee, adanya variabel B gitu, kemudian dibalik gitu. Nah itu adalah nanti kesimpulan akhirnya yang tidak tepat. Kemudian membuat prediksi di luar jangkauan data. Misalkan datanya ada 10 gitu ya. Mau memprediksi misalkan datanya ada 10 bulan gitu ya, datanya 10 bulan. Mau memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa gitu. Nah itu adalah, hasilnya akan tidak tepat, karena melakukan prediksi yang terlalu jauh. Tidak melakukan perbandingan, sejumlah angka yang disebutkan dalam penelitian akan menjadi tidak berarti jika tidak dibandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi harus ada, pembanding dari penelitian yang lain. Kemudian menghilangkan sebagian angka untuk mengaburkan hasil. Nah ini juga nggak boleh. Kemudian menyatakan apa yang dikatakan responden menjadi apa yang dilakukan, oleh responden. Nah, sesungguhnya kebohongan itu tidak 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 akan menimbulkan implikasi. Yang pertama kalau misalkan, data yang diamati kemudian, eee disimpulkan dengan hal yang berbeda karena melakukan kekeliruan misalkan dalam, analisis gitu ya. Karena misalkan saya tujuannya pengen A gitu, padahal data yang ada sebetulnya tidak mencerminkan A, maka, dilakukanlah misalkan dengan, analisis statistik yang keliru tadi ya.
maka akan menimbulkan kesimpulan yang, salah. Kita lihat, apa akibatnya kalau kebohongan dilakukan. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nah, jadi ini ternyata, sangat bahaya ya. Jadi orang yang berdusta itu berarti yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya ajab yang besar. Penggunaan statistik yang, eee, keliru, yang serampangan, apalagi misalnya untuk yang hal-hal yang, membawa kepada nyawa seseorang itu, sangat, berbahaya. Misalnya gini, penelitian farmasi misalkan. Ketika ada pesanan dari industri atau dari seseorang bahwa misalkan obatnya bagus, nah seorang seorang peneliti, udah karena misalkan dia dapat bayaran yang besar, walaupun obatnya tidak efektif, dikatakan saja misalkan efektif untuk mengobati, suatu penyakit misalkan. Padahal misalkan dampaknya akan membawa efek yang buruk. Nah itu kan bahaya ya, bahaya. Jadi masyarakat menggunakan obat tersebut padahal kita tahu, padahal hasilnya misalkan akan membawakan efek yang, buruk. Sehingga, kebohongan tersebut membawa kerusakan bagi, masyarakat. Nah, ini sabda Rasulullah, "Perbuatan dusta adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak dan melenyapkan amal ibadah." Ini dalam hadisnya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, walaupun ia salat, dan, puasa. Walaupun ia mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu berdusta saat berbicara, jika berjanji dia ingkar, dan, berkhianat apabila diberi amanat. Jadi, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka. Seseorang yang menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Jadi Ibu titip nanti saudara kalau melakukan tugas akhir gitu ya, ya, sampaikan saja apa hasilnya gitu. Jadi jangan apa nam ke dis artinya prosedur statistika itu harus dilalui dengan betul gitu ya. Jangan pengen gampang gitu, pokoknya hasilnya saya pengen A, jadi sehingga, eee, dilakukan manipulasi. Nah itu akan banyak konsekuensi yang akan saudara hadapi. Kita lihat misalnya, kenapa statistik itu perlu, un di antaranya contohnya seperti ini Ibu mau memberikan ilustrasi ya. Ini di suatu, eee, apa namanya, ini ada rangkaian balok gitu ya, ada rangkaian balok, 20 balok dengan warna yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang warna yang bermacam-macam, kemudian ada, tinggi yang bermacam-macam. Ini ada warna merah, warna hijau, dan warna, biru, tingginya macam-macam. Nah ini merah ada 50 sentimeter, hijau ada 75 sentimeter, dan biru ada, 100, sentimeter. Ini di suatu ruangan misalkan ada, balok berserakan sebanyak ini. Jadi yang merah ada 9,
yang hijau ada 75, yang biru ada 100. Nah, jika misalkan seseorang, ada 4 orang nih, 4 orang disuruh masuk ke ruangan tersebut. Kemudian dia diminta untuk menyampaikan apa yang dia lihat, misalkan. Jika si A misalkan dia hanya menyukai warna merah saja, dia dia cerita, "Di ruangan itu ada balok warna merah, sekian buah," misalkan. Terus si B dia setelah masuk ke ruangan karena dia suka warna hijau, dia bilang, "Di ruangan itu ada balok warna hijau, kemudian warna hijau, kemudian sekian buah." Orang yang ketiga dia masuk, dia suka warna, biru, dia bilang, "Di ruangan itu ada balok warna biru." Informasi apa yang dapat terlihat di sini? Apakah dari ketiga orang itu bisa menggambarkan kondisi balok yang ada di ruangan? Tentu tidak. Kalau misalkan ketika ditanya, "Balok di ruangan itu ada apa aja?" Si A bilangnya ada merah. Nah, berarti kalau semua merah modusnya apa? Oh, modusnya baloknya ada warna merah gitu ya. Kemudian rata-ratanya berapa kalau dihitung? Berarti rata-rata balok tersebut adalah 50 sentimeter. Begitu juga untuk yang hijau. Oh, di ruangan itu baloknya warnanya hijau, berarti, mmm, tidak ada warna lain gitu ya. Padahal di ruangan itu warnanya bervariasi. Ini adalah salah satu contoh pengambilan sampel yang tidak tepat, yang tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya. Di istilah dalam statistika adalah, sampelnya tidak representatif, tidak mewakili keadaan sesungguhnya. Nah, terus orang yang lain mengambil, dia bilang, "Oh, di ruangan itu ada, balok warna merah." Jadi diambil gitu ya sampel ya, dia ngambil sampel. Jadi tadi ini ngambil sampelnya semua dia hanya merah aja yang diambil, yang ini hanya hijau aja yang diambil, yang ini hanya biru. Kalau yang ini dia acak ngambilnya, yang terambil sekian. Maka kalau ditanyakan di ruangan itu ada warna apa aja, ya pasti dia ngomong akan mewakili ini. Karena ada warna biru, ada merah, ada hijau. Ini. Jadi di sini peran statistika adalah sangat penting. Jadi dia harus jujur. Orang yang menjadi wakil gitu harus jujur, ya, harus jujur. Jadi kalau ini tidak mencerminkan keadaan di populasinya. Jadi yang diambil merah semua, yang diambil hijau semua, yang diambil biru semua, padahal di ruangan itu adalah, macam-macam. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di sini ada contoh variabel ini. Ini ada nama anak, ada Dida, ada Tia, ada Lia, ada Kamil gitu ya. Kemudian usia, ada 2, ada 3 tahun, ada 4 tahun dan sebagainya. Ini namanya variabel. Ini usia anak, dari anak ke satu ke anak yang lain beda-beda nih. Ada 2, ada 3, gendernya juga beda-beda. Pola pengasuhan juga beda-beda. IQ anak beda-beda. Jadi sesuatu atau karakteristik yang berbeda-beda dari pengamatan satu ke pengamatan lain dikatakan variabel, ya. Jadi kalau ditanya apa itu variabel, ya itu tadi definisinya. Sesuatu yang berbeda-beda dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Bukan, apa itu variabel? X, Y, bukan. Kalau X dan Y itu adalah nama variabel, simbol variabel. Gitu ya, simbol variabel. Itu. Nah, peran statistika dalam psikologi apa? Menurut Booth and Cook, statistika adalah suatu kumpulan teori dan metodologi yang digunakan untuk menganalisis bukti-bukti numerik guna menetapkan satu dari beberapa alternatif keputusan atau tindakan, di mana tidak semua fakta yang relevan diketahui. Jadi, statistika
adalah ilmu terapan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan. Jika tidak terdapat cukup bukti atau informasi untuk mengambil keputusan secara langsung. Jadi tadi kalau ada populasi gitu ya, kita tidak semua populasi yang kita amati, kita bisa ngambil sebagian dari populasi, diambil sampel, maka itu berhubungan dengan statistik. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu berhubungan dengan statistik. Misalnya gini, ini, mahasiswi nih ada tamu nih ke ayahnya, ke papahnya ada tamu, kemudian disuruh bikin, teh misalkan, "Tolong bikinin teh tuh ada tamu," gitu sama mama tuh. Maka dibikinlah teh. Nanti kalau saudara menyicipi gitu ya, tidak semua jadi yang dicicipi paling 1 sendok gitu ya, 1 sendok teh. Tidak semua dicicipi 1 gelas itu tidak, "Ini manis nggak ya?" Terus saja dicicip sampai habis, tidak seperti itu. Yang dicicipnya 1 sendok saja. Nah itu statistik di situ, itu peran statistik. Jadi saudara menyimpulkan bahwa, oh, teh yang ada di gelas itu pasti manis karena 1 sendok yang saya, coba sudah manis, begitu ya. Atau misalkan, ibu kalian bikin sayur, misalkan sayur sop gitu ya, diicip tuh apakah udah enak atau belum. Nah kan menyicipnya tidak 1 panci ya, tapi 1 sendok, "Oh ya ini udah enak." Nah itu adalah, statistik. Jadi menyimpulkan sop yang ada di 1 panci dengan 1 sendok, yang dicicipinya. Kemudian, definisi dari Sanders, statistik adalah suatu kumpulan prinsip dan prosedur yang dikembangkan untuk pengumpulan, pengklarifikasian, perangkuman, pemaknaan, dan pengkomunikasian pengguna data tersebut. Jadi bagaimana data itu dikumpulkan, diolah, diinterpretasikan sehingga orang paham akan, informasi yang ada dalam data tersebut. Nah, beberapa mata kuliah dalam psikologi memerlukan dasar pengetahuan statistika antara lain psikometri, konstruktif tes, skala psikologi dan sebagainya. Jadi ini pasti saudara nanti akan belajar tentang ini dan, analisis statistika dibutuhkan untuk, mata kuliah ini. Oke, sekarang, statistika itu selalu berhubungan dengan data, gitu ya. Data itu apa sih? Data itu apa? Gitu. Data itu adalah apa? Serangkaian informasi gitu ya, yang ditangkap oleh panca indera. Jadi ini yang pokoknya ini yang berhubungan dengan statistika itu adalah pasti data. Jadi ada istilah data, ada apa itu statistika, apa itu statistik. Kita lihat ya. Nih, apa itu statistik? Apa itu statistik? Statistik adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Nanti definisi datanya berikutnya ya, yang penting data itu adalah informasi. Jadi statistik adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Contoh, statistik pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia. Misalkan tendangan penjuru ada 3 kali, gol misalkan, ada 2 kali misalkan. Kemudian, apalah banyak ya statistik, sepak bola tuh. Mungkin ini yang pria pada tahu ya. Eee kemudian kalau statistika apa? Jadi bedakan statistik dengan statistika. Jadi kalau statistik adalah ukuran, nilai ukuran, nilai ukuran dari data. Jadi kalau misalkan rata-rata, median, modus itu adalah ukuran, dari data, maka itu, namanya statistik. Kemudian statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan yang dipertanggungjawabkan. Jadi, statistika itu berhubungan dengan apa? Cara mengumpulkan data,
cara menyajikan data, mengolahnya seperti apa, menganalisisnya seperti apa, sampai nanti dihasilkan suatu kesimpulan. Nah, sekarang data. Apa itu data? Data merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Sesuatu yang diberikan berarti apa? Informasi ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia indera manusia itu apa? Penciuman, penglihatan, peraba gitu ya, pendengaran, nah itu. Jadi data itu fakta itu tertangkap oleh panca indera manusia. Atau data, keadaan yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Apa ini ya? Ini enggak kebaca sama Ibu. Bisa dulu ke sini. Oke. Diulang ya, data adalah catatan atau kumpulan fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Oke. Kita lihat ya. Nah, sini. Ini ada sekumpulan orang. Ini ada sekumpulan orang. Kemudian kita lihat dari kumpulan orang itu apa yang bisa kita lihat? Apa yang ini misalkan kita melihat ya ditangkap sama panca indera kita. Dari kumpulan orang itu apa yang pertama bisa kita lihat? Yang pertama adalah misalnya kalau dari jenis kualitatif. Kalau kualitatif itu diperoleh tanpa pengukuran. Jadi kita tidak mengukur dengan melihat saja bisa terlihat. Apa itu? Yang pertama adalah misalkan sebentar. Yang pertama adalah kita bisa melihat apa? Ada laki-laki dan perempuan dari kumpulan itu. Maka ini adalah, maaf ya, jelek tulisannya. Gender. Nah, jadi ya ada gender yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Misalkan ini gender, jadi itu variabel ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Yang kedua ada apa? Misalkan warna baju misalkan. Warna baju, maka warna baju adalah variabel. Kenapa? Ada yang pakai warna hitam, ada yang pakai warna pink gitu ya, ada warna abu dan sebagainya. Kemudian apalagi misalkan jenis rambut. Jenis rambut. Ada apa aja? Ada yang ikal, ada yang lurus gitu ya. Ada yang keriting misalkan, nah itu. Atau warna rambut. Ini warna rambut. Maaf tulisannya jelek. Ada warna rambut. Ada yang hitam, ada yang pirang dan sebagainya. Kemudian dan sebagainya ya, dan banyak ini yang untuk kualitatif. Ada warna bola mata misalnya, ada bentuk muka, ada yang oval, ada yang bulat, misalkan ada yang tirus dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau data kuantitatif apa atau data numerik? Data yang dapat diukur atau dapat dihitung. Jadi diperoleh dengan cara mengukur.
Misalkan apa dari sekelompok orang adalah misalkan tinggi badan gitu ya. Tinggi badan kan bisa diukur ya. Tinggi badan, ini jadi tinggi badan adalah variabel. Ini data tinggi badan gitu kan. Kemudian ini bisa diukur nih, si A misalkan ini ada berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang tuh. Si A tingginya berapa meter, si B tingginya berapa meter. Kemudian apa, berat badan. Nah nanti kan keluarnya angka, tinggi badan sekian meter, sekian sentimeter, kok tinggi meter, sekian sentimeter, sekian berat badan juga sekian kilogram. Kemudian apa, misalkan IQ gitu ya. Pokoknya ini yang hasilnya diukur itu adalah datanya kuantitatif. Panjang rambut, gitu. Jadi coba nanti, kira-kira apalagi ya kalau dari sekumpulan orang yang bisa yang menggambarkan variabel kualitatif apa, kuantitatif apa. Jadi, nah ada definisi yaitu apa tadi, variabel adalah sesuatu yang beragam. Jadi sesuatu yang beragam dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain beda-beda tuh nilainya, maka itu adalah, variabel. IPK variabel karena si A berbeda dengan si B, berbeda dengan si C begitu ya. Kemudian contoh variabel apa saja? Tadi sudah Ibu jelaskan banyak sekali contoh variabel, dalam psikologi misalkan apa, IQ, EQ gitu ya, pola asuh tadi ya, kemudian, motivasi belajar dan sebagainya. Nah, konstanta adalah sesuatu yang tetap atau tetapan. Apa contoh konstanta? Kita lihat ya. Nah ini, objek yang ditelitinya adalah ini ada orang nih, objek yang ditelitinya adalah orang, ada orang. Dari orang itu bisa terlihat apa aja, misalkan bisa dilihat kalau jenis kelamin, oh ini yang terlihat dari bajunya ya jenis kelamin, bisa lihat, bisa diamati misalkan, dicari misalkan profesinya, kemudian tinggi tinggi dan berat badannya. Yang jenis kelamin atau gender hasil pengamatannya ada laki-laki dan perempuan. Kalau profesi ini ada 3 orang setelah diobservasi ternyata 1 orang pengusaha, 1 orang politikus, 1 orang pendidik. Tinggi badannya kemudian diukur ternyata seperti ini misalkan. Nah, ini adalah variabel. Tadi variabel berbeda-beda ya dari pengamatan ke satu ke yang lain. Si ini dengan ini si ini dengan ini gendernya berbeda. Ini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian profesinya berbeda-beda. Profesi ini berarti ini variabelnya apa? Kualitatif karena dia berbentuk, kualitas, bukan angka. Yang ini juga gender kualitatif. Yang ini, kuantitatif karena dia berbentuk, angka. Jadi tinggi badan, berat badan, IQ adalah, kuantitatif. Nah, kalau konstanta apa? Konstanta adalah tadi tetapan, misalnya, perempuan itu gitu ya, konstantanya apa? Dia menyusui gitu ya, menstruasi dan melahirkan. Nah, misalnya itu, tetapannya, konstanta itu. Kalau laki-laki menurut Islam bahwa laki-laki adalah, imam, menjadi imam, qawamu 'alan nisa ya, menjadi imam bagi, perempuan. Jadi itu adalah tetapan. Atau tetapannya laki-laki, mengeluarkan sperma gitu, itu adalah tetapan. Jadi itu bedanya konstanta dengan, variabel. Kalau konstanta, tidak bisa berubah. Misalkan diganti nih si perempuan yang mengeluarkan sperma atau misalkan laki-laki yang menyusui atau laki-laki yang hamil. Itu, nggak bisa ya. Jadi konstanta itu tetapan yang tidak bisa dirubah. Oke. Nah, dalam analisis data ada 2, yang pertama adalah deskriptif, kelanjutan dari deskriptif adalah inferensi.
Kalau deskriptif itu ada apa? Deskriptif itu adalah kita hanya bisa memberikan gambaran saja dari data itu. Jadi kalau misalkan ada kelompok kelompok, eee, populasi misalkan ada populasi misalkan, 1000 ada 1000 dalam satu populasi, kemudian kita ambil data hanya, 200 misalkan, maka kalau kita deskripsikan dari data 200 itu kita tidak bisa menyimpulkan, untuk kesimpulan 1000 orang tadi. Jadi itu deskriptif, karena tidak ada pengujian hipotesis di situ. Jadi hanya digambarkan saja. Bentuk penggambarannya seperti apa? Ini adalah ada tabel, ada, secara numerik, ada grafik. Kalau numerik berarti dia dibuat tabel, tabel statistik. Jadi misalkan rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Atau dibuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu adalah tabel, baris kolom. Coba Ibu gambarkan ya. Bentar. Kalau kita gambarkan seperti apa tabel kontingensi, ini sebetulnya di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Misalnya, itu tadi tabel baris kolom. Misalkan ada dua variabel, untuk baris. Ini baris ya. Ini baris, yaitu gender yang diperhatikan di sini ada laki-laki, ada perempuan. Itu yang baris. Kemudian kolomnya, ada apa aja kolomnya? Misalkan yang diperhatikan adalah, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya misalkan ada 3 kategori, apa itu? SD, SMP, SMA. Maka ini namanya tabel kontingensi atau tabel baris kolom. Misalkan di sini satu RT dia laki-lakinya yang bertingkat pendidikan SD ada berapa? Misalkan ada 10 orang. Kalau yang tingkat pendidikannya SMP untuk laki-laki ada berapa orang? Misalkan ada 20 orang. Yang ini misalkan ada 30 orang. Kalau perempuan yang ini misalkan ada berapa? Ada 8 misalkan. Yang ini ada, 50 misalkan, yang ini ada 20. Nah, ini namanya apa? Tabel kontingensi. Nah, ini kan hanya gambaran saja. Ya, hanya digambarkan saja bahwa di RT tersebut ada, berapa orang ini ke sini jumlahkan. Ini ada 60, ada 60 orang laki-laki dan ada 78 perempuan, di mana yang laki-laki itu 30 orang SMA tingkat pendidikannya, 20 orang SMP tingkat pendidikannya, SD-nya 10 orang. Jadi hanya memperoleh informasi seperti ini. Nah, kemudian yang grafik, ya tadi digambarkannya bisa grafik, bisa, numerik. Kalau yang grafik, misalkan yang pertama adalah bar chart. Bar chart itu diagram batang ya, dibentuknya misalkan segini, seperti ini. Jadi di RT tersebut misalkan ini ke sini yang laki-lakinya ada 60 misalkan, yang perempuannya ada 78. Ini diagram batang. Ini frekuensi biasanya ke sini, yang ini gender. Itu ya. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Selanjutnya adalah, pie chart. Pie chart adalah, kalau kita gambarkan, Kaki dulu ya, ini lagi rekaman. Kalau kita gambarkan, dalam diagram pie chart, jadi diagram lingkaran, ini yang laki-laki misalkan begini ya. Nih, ini yang perempuan ada 78, misalkan sekian persen lah. Ini misalkan 58%, ini perempuan, yang ini sisanya berarti 42%. Ini ngarang ya Ibu ya. Ini, ini dalam
dalam satu lingkaran berarti luasnya harus 100%, totalnya harus 100%. Kemudian box plot itu adalah bentuknya seperti ini. Ini ada box plot. Nah, ini adalah data terendah, ini data tertinggi, yang ini kuartil 3, yang ini kuartil 1, di sini nanti ada median. Ini menunjukkan apa? Rentang atau rentang, range. Itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian scatter plot misalkan ini gini ya. Ini adalah frekuensi misalkan. Kemudian yang dicari adalah misalkan tinggi badan. Ada 10 orang. Ini misalkan tinggi badannya berapa ini? 150, 155 gitu ya. Kemudian ada 10 orang diukur tinggi badannya, yang ini orang pertama segini, orang kedua segini, orang ketiga segini terus gitu. Sehingga membentuk scatter. Nah, ini namanya scatter plot. Kalau stem and leaf adalah diagram batang daun. Nanti ada 2 kelompok ini, di sini adalah batangnya, di sini daunnya. Nanti ini ada menunjukkan nilai di sini. Ya, nanti selanjutnya akan dibahas. Oke. Nah, apa itu statistika deskriptif? Yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Jadi data itu dikumpulkan kemudian disajikan. Tadi, ini satu lagi. Nah, ini yang inferensial. Kalau yang inferensial ini yang kita ambil adalah dari sampel kita bisa menyimpulkan keadaan populasi. Melalui apa? Melalui pengujian hipotesis dan penaksiran parameter. Oke. Tadi diulang lagi ya, statistika deskriptif yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Kumpulan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Jadi data itu, di sini. Data itu dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk diagram bisa, dengan dalam tabel kontingensi dan sebagainya. Nah, nanti ikut ya, ngantar tatung ya. Ya, oke. Kemudian statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak bisa menarik kesimpulan yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan yang dikumpulkannya adalah 100 data, kemudian digambarkan, nah kita hanya menyimpulkan untuk 100 data saja. Tidak bisa sampai menyimpulkan keadaan populasi. Kegiatan statistika deskriptif dapat dilakukan, yaitu pendekatan aritmetika di pemeriksaan rangkuman nilai-nilai atau ukuran unturan penting dari data. Ini data di jadi rangkuman nilai adalah penyederhanaan kumpulan nilai data yang diamati ke dalam bentuk-bentuk nilai tertentu. Jadi bisa dilihat misalkan rata-ratanya, mediannya, modusnya gitu ya. Statistik berfungsi untuk menerangkan sifat kumpulan data dalam bentuk nilai yang mudah dipahami. Kemudian bentuk pendekatan geometrik yaitu melalui penyajian data dalam bentuk gambar berupa grafik atau diagram. Oke. Macam-macam data dan skala pengukuran. Ini misalkan ada kita lihat ada variabel. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah tinggi badan. Ini kalau yang jenis kelamin kita hanya bisa mengklasifikasikan. Ada ini yang pakai rok misalkan, ini yang pakai rok ya berarti pasti perempuan, yang ini mungkin ini laki-laki, karena perempuan juga ada yang pakai celana. Ini kalau digambarkan ini yang perempuan pakai rok, yang ini laki-laki gitu ya. Jadi jenis kelamin adalah skala pengukuran yang paling rendah karena dia hanya jenis kelamin. Ini klasifikasi variabel jenis kelamin itu mempunyai skala pengukuran paling rendah karena hanya bisa mengklasifikasikan saja. Misalkan perempuan disimbolkan dengan 1, laki-laki disimbolkan dengan 2, maka bukan berarti 2 itu lebih besar daripada 1, gitu ya. Tapi itu hanya simbol saja, perempuan 1, laki-laki 2.
Kemudian ini tinggi badan, menunjukkan tingkat ini, 150 lebih rendah dari 170 dan 170 lebih tinggi dari 165. Apa itu pengukuran? Jadi ini apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses kuantifikasi. Dalam hal ini, kita berusaha mencantumkan bilangan nilai numerik kepada suatu sistem materi berdasarkan hukum atau aturan tertentu, dengan tujuan menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki sistem materi tersebut. Ada dua isyarat utama yang bisa ditangkap dari definisi itu adalah yang pertama, setelah dilakukan pengukuran akan terdapat bilangan yang menggambarkan sifat-sifat materi yang diukur. Yang kedua, interpretasi terhadap bilangan yang tercantum pada materi itu ditentukan oleh hukum aturan yang dipakai pada saat mencantumkan bilangan. Jadi, berdasarkan aturan yang dipakai pada saat mencantumkan bilangan, maka timbullah apa yang disebut dengan tingkat pengukuran atau skala pengukuran. Kita lihat ya. Nah, tadi contohnya apa ya? Tinggi badan ya? Gender ya. Nah ini kita lihat ya, ini adalah skala pengukuran yang paling rendah. Skala yang pengukuran yang paling rendah disebut skala pengukuran nominal. Cirinya apa? Bisa berbentuk angka, numeral, fungsinya hanya sebagai lambang untuk membedakan. Tadi misalkan gender itu ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki disimbolkan dengan 1, perempuan disimbolkan dengan 2. Angka di sini hanya sebagai pembeda, tidak menunjukkan tingkatan. Tidak menunjukkan bahwa 2 ini lebih tinggi dari 1. Kemudian tidak bisa melakukan operasi matematik. Misalkan gini, ini perempuan 2, laki-laki 1, maka kan kalau kalau 1 laki-laki misalkan kalau ditambah lagi 1 laki-laki kan ada 2 laki-laki, bukan berarti 2 laki-laki itu menjadi kan 2 laki-laki berarti menjadi perempuan karena nilainya 2. Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematik. Jadi ini angka itu hanya simbol. Membedakan satu objek dengan objek lain atau peristiwa satu dengan peristiwa lain. Berbentuk kategori yang diberi nama atau lambang. Nah ini etnik. Misalkan Aceh diberi simbol 1, Batak diberi simbol 2, Dayak diberi simbol 3. Bukan berarti ini Dayak ini lebih bagus dari Aceh. Tidak ya, ini hanya simbol. Yang selanjutnya adalah hai, ganteng. Yang selanjutnya adalah ordinal. Cirinya angka fungsinya sebagai lambang untuk membedakan, mengurutkan peringkat, tidak berlaku operasi matematik. Misalnya kualitas. Sangat baik disimbolkan dengan 1, baik disimbolkan dengan 2, cukup disimbolkan dengan 3, kurang baik disimbolkan dengan 4. Nah, angka ini tidak bisa dinyatakan bahwa kalau baiknya ada 2, kalau misalkan ini skalanya biasanya paling tinggi ya. Ini makin kecil angka makin tinggi peringkat A. Atau kelas di sekolah dasar. Atau misalkan gini, tingkat pendidikan ada SD disimbolkan 1, SMP disimbolkan 2, SMA disimbolkan 3. Bukan berarti 3 orang SD sama dengan 1 orang SMA. Kan tadi SD 1 ya, SMA 3. Nah, bukan berarti 3 orang SD itu sama dengan 1 orang SMA. Jadi tidak berlaku matematik. Jadi yang ordinal itu pangkat ya, misalkan pangkat dalam TNI, pangkat dalam kepolisian gitu ya, atau golongan kerja dan sebagainya. Pokoknya yang menunjukkan peringkat tetapi tidak bisa dilakukan operasi matematik, maka itu skala pengukurannya ordinal. Ini kenapa skala pengukuran kita bahas, karena ini penting untuk menentukan alat analisis. Jadi kalau skala pengukurannya nominal, alat analisisnya apa, ordinal alat analisisnya apa. Jadi tidak bisa misalkan skala pengukuran untuk alat analisis yang ini skala pengukuran interval digunakan untuk menganalisis yang ordinal, nanti akan menghasilkan kesimpulan yang salah ya. Jadi tadi kalau misalkan
Alat analisisnya khusus untuk skala interval, Saudara gunakan untuk yang ordinal atau nominal, maka kesimpulannya salah. Tadi akan berlaku kebohongan tingkat yang paling tinggi, ya, kebohongan dengan statistik. Sekarang interval, ini fungsi angka, ada angka apa, sebagai fungsi, kemudian angkanya berfung apa namanya, ada numeral gitu ya. Jadi ada fungsi angka sebagai lambang untuk membedakan, berlaku untuk membedakan, mengurutkan peringkat, jadi makin besar angka makin tinggi peringkatnya, mengisyaratkan jarak interval yang sama. Titik nol tidak mutlak, perbedaan data yang satu dengan yang lain dapat diukur. Misalnya ada 2 benda, benda A 10 derajat Celcius, benda B 20 derajat Celcius, maka itu bisa dibandingkan. Maka benda A lebih rendah derajat Celcius suhunya dibandingkan dengan benda B, gitu ya. Kemudian titik nolnya mutlak tidak? Tidak mutlak, karena suhu misalkan ada benda A suhunya 0 derajat Celcius, maka apakah benda itu punya suhu? Punya. Berapa suhunya? 0 derajat Celcius. Jadi bendanya ada, dia suhunya 0 derajat Celcius. Karena kalau kita konversikan ke Kelvin misalkan akan berubah nilainya, bukan jadi 0 ya. Jadi itu angkanya tidak mutlak. Perbedaan data yang satu dengan yang lain bisa diukur. Tadi benda A 10 derajat Celcius, benda B 20 derajat Celcius, maka bedanya adalah ya 10 antara benda A dengan benda B 10 derajat Celcius. Nah ini ya, benda A suhunya 20 derajat Celcius, benda B suhunya 40 derajat Celcius, maka A dan B bedanya 20 derajat. Titik nol tidak mutlak. Contoh benda A mempunyai suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti benda A tidak punya suhu. Tidak bisa dilakukan perbandingan. Contoh benda A 30 derajat Celcius, benda B 60 derajat Celcius. Ini bukan berarti jika terdapat 2 benda A akan sama dengan 1 buah benda B. Nah, yang terakhir adalah rasio. Ini semua skala pengukuran ada dalam rasio, tetapi tingkat nolnya mutlak. Jadi skala pengukuran tuh begini, ini nominal, kemudian ordinal. Jadi skala ordinal mencakup ciri-ciri pada skala pengukuran nominal. Kemudian lanjut lagi dari skala ordinal ke interval. Nah, skala interval dia mencakup skala ordinal, tetapi kelebihannya bisa dibandingkan secara angkanya ya. Nah, yang terakhir ini adalah rasio. Nah, rasio berbeda dengan skala pengukuran interval apa? Di sini nolnya mutlak. Contohnya apa? Pendapatan atau tinggi badan atau berat badan. Misalkan ada suatu benda, misalkan benda C. Tinggi benda itu adalah 0 cm, maka sudah dipastikan bahwa benda C itu tidak ada. Atau si A beratnya 0 kilogram, pasti orangnya nggak ada. Lalu sama juga pendapatan misalkan 0 rupiah, si A dia punya gaji misalkan, gajinya berapa? 0, gajinya per bulan berapa? 0 rupiah, maka orang itu tidak punya gaji, seperti itu ya. Nah, contoh titik mutlak 0, berat badan 0 kilogram dengan tinggi 0 cm, 0 cm ini berarti benda A tidak ada. Bisa dilakukan perbandingan, benda A 40 kg, benda B 20 kg. Ini berarti berat benda A 2 kali lipat benda B. Nah, 4 skala pengukuran nih yang nominal dan ordinal termasuk kategori. Yang skala interval dan rasio termasuk numerik. Jadi kalau yang ordinal dia bisa dia angkanya itu hanya sebagai simbol dan peringkat saja ya. Tapi tidak bisa dijumlahkan. Tadi misalkan SD simbolnya 1, SMP simbolnya 2, maka bukan berarti dua anak SD itu sama dengan
2 anak SD itu sama dengan 1 orang anak SMP, kalau dilihat dari tingkat pendidikannya. Kemudian nih klasifikasi data, data itu kalau dari skala pengukuran tadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Dari penyajian data bisa dari menggunakan tabel atau grafik. Kemudian dari klasifikasi jenis data, kalau cara memperolehnya ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu apa? Data yang misalnya gini, saudara mau melihat, IPK mahasiswa psikologi, maka saudara tanya nih ke seluruh mahasiswa psikologi, "IPK kamu berapa? IPK kamu berapa?" Dituliskan gitu ya. Nah, itu namanya data primer. Kalau data sekunder, saudara nyari aja ke Pustek gitu atau ke fakultas, mau nanya nih data mahasiswa psikologi IPK-nya berapa sih? Nah, itu namanya data sekunder. Kemudian jenis data atau variabel, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif tadi berbentuk kategori. Kualitas misalkan apa, warna kulit, warna mobil gitu ya. Kalau kuantitatif ada diskrit dan kontinu, kuantitatif berarti bentuk angka, kalau diskrit diperoleh dengan cara menghitung misalkan, yang mobil yang parkir di halaman, di tempat parkir Unisba ada 10 misalkan atau di kandang itu ada 2 ekor kuda, itu diperoleh dengan cara menghitung 1, 2, 3 gitu ya sampai dengan, sekian. Kalau kontinu diperoleh dengan cara, mengukur, misalkan tadi mengukur tinggi badan pakai meteran, mengukur berat badan pakai timbangan. Waktu pengumpulan data ada cross section, ada time series. Kalau cross section berarti, misalkan datanya adalah IPK, IPK, data cross section misalkan IPK mahasiswa psikologi angkatan, kalau yang data cross section misalkan, ya, IPK mahasiswa psikologi misalkan angkatan 2020 rata-ratanya berapa, angkatan 2019 rata-ratanya berapa gitu ya, dibuat dalam, suatu tabel. Jadi per angkatan. Nah, kalau time series misalkan atau jangan gitu ya, yang kebayang misalnya gini, misalkan rata-rata income, pendapatan setiap kabupaten kota di Kota Bandung misalkan, tahun 2020. Nah, itu data cross section misalkan Kota Bandung sekian, Kota Cimahi sekian, Kabupaten Bandung sekian, Kota Banjar sekian, Kabupaten Sumedang sekian. Nah, itu data cross section. Kalau time series bagaimana? Misalkan mau melihat pendapatan income Kota Bandung dari tahun 90 sampai 2000. Gitu, nanti ada datanya per tahun. Kemudian cara pengumpulan data ada sensus, ada sampling. Kalau sensus berarti semua anggota yang ada dalam populasi diobservasi, itu adalah sensus. Kalau sampling sebagian anggota dari populasi yaitu dari sampel dikenai observasi. Jadi yang diobservasi adalah sebagian dari populasinya, sebagian dari populasi yaitu yang dia jadikan sampel, yaitu namanya sampling. Kemudian teknik sampling ada probability dan non probability. Kalau probability berarti semua anggota yang ada di dalam sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih ke dalam semua anggota yang ada di dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih ke dalam sampel. Itu adalah sampling probabilitas. Kalau yang non probabilitas, misalkan dengan pertimbangan expert, misalkan yang dipilih si A, si B, si C, gitu, itu namanya non probability. Baik, barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan
saudara bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, bisa, memberikan gambaran bahwa nanti yang akan kita pelajari itu, eee, di statistik, 1 statistika 1 itu seperti itu. Barangkali itu saja, mudah-mudahan saudara bisa memahami, bisa menjadi motivasi, agar kuliah statistika 1 bisa, eee, menjadi oh iya, kemana ya? Men mem me me apa, memberikan semangat bagi saudara untuk bersungguh-sungguh dalam kuliah ini. Barangkali itu saja, ucapkan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.